Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Tertulis di dalam kitab Kolose 3 ayat 13, topik renungan kita hari ini adalah memeriksa hal nyata. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, kasih seperti Kristus, sabar menghadapi kesalahan orang lain. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Ketika Bill Husted datang ke acara reuni SMA ke-40, ia menjabat tangan dan memeluk orang-orang. Setelah 20 menit berlalu, ia baru sadar bahwa ternyata ada 2 acara reuni SMA di gedung yang sama hari itu, dan ia berada di tempat yang salah. Husted, seorang penulis di bidang teknologi untuk Atlanta Journal-Constitution, menggunakan pengalaman itu untuk menggambarkan aksioma abadinya dalam memecahkan masalah komputer. Periksalah hal-hal yang nyata lebih dulu, sebelum Anda mengganti sound card atau perangkat keras komputer untuk mengeluarkan suara. Pastikan bahwa volumenya tidak sedang dimatikan. Jika modemnya tidak bekerja, periksa apakah modem itu sudah disambungkan. Periksalah hal-hal yang nyata lebih dulu,
pun dapat menjadi prinsip yang baik untuk memecahkan masalah rohani. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17 mendaftar selusin kualitas rohani yang menunjukkan jiwa yang sehat. Yang menonjol di antaranya adalah belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, kasih, dan rasa syukur. Sebelum mengkritik gereja kita atau kelompok Kristiani lainnya, kita bisa meminta kepada Tuhan untuk mengungkapkan kelemahan kita sendiri. Sebelum memutuskan jalinan relasi, kita dapat memeriksa apakah kesabaran dan pengampunan tersambung dalam hati kita sendiri. Sebaiknya kita melihat ke dalam hati kita untuk memeriksa hal-hal yang nyata lebih dulu, bahkan ketika semua masalah kita sepertinya disebabkan oleh orang lain. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Teks ini sering menjadi landasan khotbah bagi pernikahan Kristen. Kasih di antara dua insan yang berbeda hanya bisa diikat oleh kasih Kristus. Dengan kasih Kristus, dua insan yang berbeda bisa menyatukan kasih mereka dan mengikat kasih mereka sejak awal pernikahan hingga akhirnya. Intinya adalah kasih. Jika kita memiliki kasih, maka sudah ada modal kita untuk mengasihi orang lain. Tanpa kasih kita tidak mampu melakukan kebaikan kepada orang lain. Karena kasihlah kita mampu berbuat baik kepada semua orang, termasuk bagi pasangan kita masing-masing sebagai suami atau istri dan kepada anak-anak kita. Mengapa kasih ini sangat diperlukan? Karena hanya dengan kasihlah semua perbedaan dapat disatukan. Kita belajar dari jemaat di Kolose ini. Jemaat Kolose adalah jemaat yang heterogen. Ada banyak suku bangsa di jemaat itu, berarti juga ada perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, karakter, pola pikir, dan sebagainya. Adanya berbagai perbedaan itu rawan menimbulkan konflik, pertentangan dan pertengkaran di antara sesama anggota jemaat. Dalam keadaan yang demikian, apakah mungkin jemaat Kolose dapat mewujudkan kesatuan sebagai umat Tuhan dan persekutuan yang baik di antara sesama anggota jemaat? Mungkin saja. Sekalipun banyak perbedaan, asal ada kasih, jemaat Kolose dapat mewujudkan kesatuan dan persekutuan yang indah. Karena itu, kenakanlah kasih. Sebab kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah ciri-ciri orang pilihan orang yang memiliki kasih itu? Pertama, ia mengenakan belas kasihan. Belas kasihan seringkali diterjemahan dari kata Ibrani rahamim dan kata Yunani eleos. Dengan memeriksa kata-kata ini dan penggunaannya, kita dibantu untuk mendapatkan makna dan nuansa artinya yang lengkap. Kata kerja Ibrani rakham didefinisikan sebagai bercahaya, mempunyai perasaan hangat karena emosi yang lembut, beriba hati. Gagasan utamanya tampaknya terletak pada tindakan menyayangi, menenteramkan, dan pada keadaan emosi yang lembut. Kata ini berkaitan erat dengan kata untuk rahim, atau dapat memaksudkan usus besar, yang terpengaruh sewaktu seseorang mempunyai perasaan yang hangat dan simpati yang lembut atau rasa kasihan. Dengan demikian, orang yang mengasihi harus mampu bertindak menyayangi dan membuat tenteram keadaan sehingga suasana damai sejahtera nyata dan dirasakan oleh banyak orang. Kedua, ia murah hati. Murah hati merupakan dua kata yang menjadi tekanan dalam pengajaran Yesus. Murah hati memiliki sumber pada hati yang memiliki kasih, yang mudah tergerak melihat penderitaan orang lain, hati yang mau menolong sesama yang menderita. Mengapa Yesus sangat menekankan pada murid-muridnya untuk memiliki kemurahan hati? Alasannya karena Allah itu kasih. Kemurahan hati Allah yang begitu besar terletak pada kesediaan Allah untuk berkorban bagi manusia yang menderita karena dosa pemberontakan manusia sendiri. Allah tergerak hatinya dan ikut merasakan penderitaan manusia, dan Ia datang serta mengorbankan dirinya bagi keselamatan manusia. Siapapun yang ada di dalam Dia akan memiliki hati yang penuh kasih, penuh kemurahan, penuh belas kasihan pada sesama yang menderita.
Kita tidak bisa mengaku sebagai murid Yesus yang telah menikmati kemurahan hati Tuhan, menikmati pertolongannya, tetapi menutup mata terhadap penderitaan orang lain di sekeliling kita. Bila itu yang kita lakukan, maka sama saja dengan kita menyangkal kasih Allah kepada kita menyangkal anugerah keselamatan Allah kepada kita, dan keselamatan itu akan diambil kembali daripada kita. Itu yang terjadi seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang yang telah diampuni utangnya sebesar 10.000 talenta, namun tak mengampuni temannya yang berutang 100 dinar. Pengampunannya itu kemudian diambil kembali darinya dan ia dimasukkan dalam penjara. Keselamatan kita sebagai orang Kristen adalah keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan secara cuma-cuma melalui iman kita kepadanya. Namun iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Dalam cerita orang Samaria yang baik hati, di atas kita melihat bagaimana orang yang menderita sehabis dirampok tak dipedulikan oleh kedua orang pertama yang melewatinya, yaitu seorang imam dan seorang Lewi. Seorang imam dan orang Lewi adalah dua jenis orang yang setiap hari mengidentikan diri mereka dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang terpandang dalam hal keagamaan. Namun perilaku hidup mereka tak mencerminkan perilaku yang menghormati Tuhan. Jadi apa yang mereka khotbahkan setiap hari tak sesuai dengan apa yang mereka praktekkan dalam kehidupan real mereka. Iman harus dilandasi dengan perbuatan sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang diberikan. Ketika kita telah diampuni segala kesalahan kita yang begitu besar, tetapi perilaku kita masih menyandang perilaku lama yang tak memiliki kemurahan hati dan belas kasihan, maka kita menjadi tak layak untuk menerima anugerah keselamatan Tuhan. Karena itu kenakanlah kasih, kemurahan hati, belas kasihan dalam setiap perilaku kehidupan kita. Karena kita tidak mungkin mampu mengasihi Allah yang tidak kelihatan tetapi membenci sesama kita yang ada setiap hari di sekeliling kita. Ketiga, ia rendah hati. Rendah hati mungkin adalah sebuah kata yang hampir hilang dari perbendaharaan bahasa kita. Hampir setiap hari kita mendengar atau menyaksikan betapa kita menunjukkan arogansi kekuasaan atau kekayaan, kehebatan yang kita miliki. Kerendahan hati merupakan salah satu indikator dari tingginya kecerdasan spiritual seseorang. Seorang yang tidak bisa menunjukkan sikap atau karakter rendah hati, berarti belum mencapai kedamaian dengan dirinya. Pribadi yang rendah hati biasanya justru memandang bahwa orang lain sebagai ciptaan Tuhan memiliki keunikan dan keistimewaan, sehingga dia senantiasa membuat orang lain merasa penting. Karena sesungguhnya setiap pribadi adalah istimewa, setiap orang adalah spesial, unik, dan berhak untuk dihargai. Manusia adalah pribadi yang harus diperlakukan khusus. Manusia adalah makhluk yang sangat sensitif. Jika kita meragukan hal ini, lihat diri kita sendiri dan perhatikan betapa mudahnya kita merasa disakiti atau tersinggung. Orang yang rendah hati akan membahagiakan hati sesama. Kalau dia seorang bapak, keluarganya akan menghormatinya dengan tulus. Kalau seorang ibu, anak-anaknya tentu akan senantiasa merindukan. Kalau seorang pemimpin, tentu akan menginspirasi hati sekalian rakyatnya. Mari kita belajar rendah hati, dengan cara mengagumi dan mengapresiasi kelebihan rekan-rekan kita yang tidak kita miliki. Salah satu ciri kerendahan hati adalah mau mendengar pendapat, saran dan menerima kritik dari orang lain. Sering dikatakan bahwa Tuhan memberi kita dua buah telinga dan satu mulut, yang dimaksudkan agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kadang-kadang hanya dengan mendengarkan saja, kita dapat menguatkan orang lain yang sedang dilanda kesedihan atau kesulitan. Dengan hanya mendengar, kita dapat memecahkan sebagian besar masalah yang kita hadapi. Mendengar juga berarti mau membuka diri dan menerima. Suatu sifat yang menggambarkan kerelaan untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain maupun diri kita sendiri. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri dan menutup diri, melainkan secara aktif mendengarkan,
berbagi, dan berempati sehingga terjalin hubungan harmonis dua arah. Dia dapat menyesuaikan kondisi emosi dan egonya untuk menempati kondisi emosi dan ego teman bicaranya sehingga sang teman merasa didengarkan dan dihargai. Keempat, ia lemah lembut. Lemah lembut dalam bahasa Indonesia artinya baik hati, suka menurut. Dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan dengan lemah lembut adalah praus. Dari kata praus dikenal pula kata prauts yang artinya kurang lebih sama. Kata itu sebenarnya memiliki makna lebih luas dibanding arti lemah lembut dalam bahasa Indonesia. Ada 3 pengertian. 1. Praus biasanya dikenakan pada binatang khususnya kuda yang sudah jinak, tidak lagi mengikuti kemauannya sendiri tetapi sudah dapat menerima pengarahan dan kendali dari tuannya. 2. Kata prauts biasanya dipakai untuk menyebut sikap yang berada di tengah-tengah orgilotes atau gampang dan suka marah dan aorgesias sama sekali tidak bisa marah. Jadi prauts sama dengan orang yang sabar tidak suka marah atau mengumbar amarahnya, tetapi dalam hal dan waktu tertentu dia bisa juga marah, tidak tinggal diam saja. 3. Kata prauts adalah lawan dari kata hupselokardia, tinggi hati. Jadi bisa diartikan rendah hati, tidak sombong dengan kelebihannya, tetapi juga tidak minder dengan kekurangannya. Dengan demikian seseorang dikatakan lemah lembut bila 1. Ia punya kehendak, tetapi kehendaknya itu ia tundukkan di bawah kehendak Tuhan. Ada ajaran dari aliran keagamaan tertentu yang memandang kehendak sebagai sumber penderitaan, karenanya harus dimatikan. Berangkat dari arti prauts, kehendak itu tidak dimatikan dan memang sebetulnya tidak bisa kita mematikan kehendak, tetapi dikendalikan, sehingga kita tidak diperbudak oleh kehendak. 2. Ia bisa marah, tapi tidak lekas marah, bisa menguasai kemarahannya. 3. Ia akan menghadapi orang-orang yang lebih tinggi tanpa rendah diri dan orang-orang yang lebih rendah tanpa menjadi tinggi hati. Kelima, ia sabar. Di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang sabar. Banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatu. Atau ketika dalam masalah dan pergumulan, kita sering mendengar nasihat yang mengatakan, "Yang sabar ya," lalu kita pun menimpali, "Kesabaran kan ada batasnya." Sebenarnya, apa itu kesabaran? Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Sifat tenang, tabah, tidak tergesa-gesa atau terburu nafsu. Ketika orang lain marah, menyakiti atau berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang kita ingin segera mendamprat atau membalasnya. Apa bedanya kita dengan orang dunia jika demikian? Sebagai orang Kristen kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lainnya, sebab kesabaran adalah bagian dari kasih, dan kekristenan itu identik dengan kasih. Tertulis, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Di samping itu, kesabaran merupakan bagian dari buah-buah roh yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Jika kita mengaku diri sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, tapi kita tak punya kesabaran, maka kita perlu bertobat. Dengan kesabaran, seseorang dapat melihat hal-hal yang positif di tengah kesukaran sekalipun. Bukankah banyak orang Kristen yang tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan dan akhirnya mereka pun tidak mengalami berkat-berkat Tuhan? Kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar alias mudah tersulut emosi. Oleh karena itu, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Keenam, ia mampu mengampuni. Pengampunan adalah intisari iman Kristen.
Kalau ibarat orang dagang, maka jualan utama kekristenan adalah pengampunan. Menjadi orang Kristen berarti diampuni dan diterima oleh Allah. Menjadi orang Kristen berarti juga bersedia mengampuni dan menerima orang lain tanpa syarat. 1. Mengampuni berarti melakukan dua hal, yakni membebaskan, membuat orang yang berhutang atau bersalah bebas dari segala konsekuensi atau hukuman yang sebenarnya harus ditanggungnya. 2. Menghapuskan, menganggap hutang kesalahan itu sudah diputihkan. Dua hal tersebut membebaskan dan menghapuskan dosa kesalahan dilakukan Tuhan atas hidup kita saat kita percaya kepada Kristus. Demikian juga hendaknya kita melakukan hal itu kepada sesama kita. Sederhananya, kita harus menjadi orang yang mudah melepaskan pengampunan. Jika kita memiliki kasih, maka semua perbedaan akan dapat bersatu dan utuh. Sebab kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ungkapan kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan, mengandung arti bahwa kasih itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan yang memampukan kita untuk membuang segala sifat buruk kita dan memampukan kita untuk mewujudkan kesatuan dan persekutuan yang indah dalam keluarga. Bukan berarti kalau ada kasih maka tiada perbedaan. Perbedaan tetap ada, tetapi kasih membuat masing-masing anggota keluarga dapat menerima perbedaan itu. Adanya kasih bukan berarti tidak ada pertengkaran. Pertengkaran tetap saja bisa terjadi di antara sesama anggota keluarga. Tetapi kasih membawa setiap anggota keluarga untuk dapat saling memaafkan sehingga terwujud perdamaian. Pendeta Saint Ventong pernah mengatakan, cekcok kecil bahagia, cekcok besar bahaya, tidak pernah cekcok omong kosong. Kasih yang demikian harus dikomunikasikan dan diekspresikan. Kata, kenakanlah, yang dipakai di sini, berkenaan dengan pakaian atau jubah. Jadi ini berarti kasih itu harus dipakai dan dipraktekkan. Kasih itu bukan sekedar teori, melainkan harus dikomunikasikan dan diekspresikan. Bukan dengan sekedar kata-kata yang indah, tetapi juga dalam sikap hidup. Sedikitnya ada 3 sikap, saling, sebagai ekspresi kasih, yaitu, saling memperhatikan, saling menerima, dan saling memaafkan. Kalau saat ini, kita merasa bahwa kasih sudah mulai luntur bahkan sirna dalam keluarga kita, mari kita memohon agar Tuhan mencurahkan kasih dalam keluarga kita, dan kenakanlah kasih itu, sebab kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Dari paparan di atas, maka jelaslah bagi kita sekarang bahwa kita dipanggil menjadi orang-orang yang harus memiliki kasih Allah. Karena itu, mari belajar banyak dan mempraktikkan kasih sebagai orang-orang yang memiliki kasih Allah di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus, Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Paulus mengingatkan kita agar saat kita melakukan segala sesuatu baik dalam perkataan dan perbuatan haruslah di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan ini perlu dikaji lebih mendalam. Mengapa kita harus menyebut nama Tuhan Yesus dalam melakukan segala sesuatu yang kita lakukan atau perbuat? Kita tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang sangat luar biasa. Jika kita menyebut nama Yesus dalam segala perbuatan kita, maka kita sesungguhnya telah melibatkan Dia dalam segala aktivitas kita. Ketika kita menyebut namanya, maka disitulah Dia akan hadir dan langkah kita pasti akan disertai oleh Dia dengan kekuatan kuasa-Nya, dan hari ini kita akan belajar lewat kebenaran firman Allah. Saat kita menyebut nama Yesus, maka ada suatu kuasa yang dahsyat di dalam nama itu. Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Yesus berkuasa atas maut atau neraka, mati dan bangkit pada hari ketiga, dan Yesus adalah Imam Besar Agung kita yang melintasi semua langit. Selain itu,
Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan dan kehidupan kekal. Di dalam nama Yesus ada pengampunan. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di dalam nama Yesus ada pengabulan doa. Dengan demikian, jangan ada keraguan lagi di setiap kegiatan dan pekerjaan kita. Sebab jika kita melakukan semuanya itu bersama dengan Yesus, maka kehidupan dan pekerjaan kita telah dilindungi dan disertai oleh Yesus. Akhir-akhir ini ada lagi sebuah fenomena baru bagi umat percaya dengan terlalu lebay dalam berkata-kata dalam doa. Umat percaya sudah mencoba memasukkan kata haleluya dalam setiap akhir doa-doa mereka. Saya kurang tahu dari mana dasar bibilisnya. Apakah ada rumusan doa yang diajarkan oleh Yesus dengan mengatakan, jika kamu berdoa kepadaku, maka katakanlah haleluya, baru ditutup dengan amin. Yesus hanya mengajarkan mintalah dalam namaku, bukan dalam haleluya. Sehingga kita selalu berdoa dengan rumusan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang rumusan ini telah digeser oleh gerakan zaman baru dengan menyelipkan kata haleluya di dalamnya. Sehingga banyak orang berdoa sekarang dengan berkata, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Rumusan ini tidak masuk dalam alam pemikiran Paulus. Sebab Paulus hanya mengajarkan agar setiap apapun yang kita lakukan dan katakan, lakukan dan katakanlah dalam nama Tuhan Yesus, dan bukan dalam nama haleluya. Karena itu, jangan lagi mencoba menambah perkataan lain yang mengaburkan makna keberimanan kita kepada Yesus. Ampunilah seorang akan yang lain. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Apa yang dimaksud dengan ampunilah seorang akan yang lain? Apa sebenarnya Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat yang ada di kota Kolose agar setiap orang mau mengampuni kesalahan orang lain? Mengampuni bukan kompromi dengan kesalahan, mengampuni juga bukan menganggap sesuatu tidak terjadi. Tetapi mengampuni adalah melupakan dan tidak mengingat lagi apa yang menyakitkan bagi kita. Tuhan memberi perintah di dalam firman-Nya untuk mengampuni setiap orang yang bersalah tanpa terkecuali dan tanpa batas. Biarlah kita mampu melatih diri terus-menerus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Ada beberapa makna mengampuni orang lain, yakni, pertama, mengampuni akan diampuni. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ini merupakan persyaratan doa memohon kepada Tuhan. Kuasa doa dinyatakan pada saat kita mampu mengampuni seorang akan yang lain. Kalau kita mampu mengampuni, janji Tuhan kita juga akan diampuni, dan dilayakkan oleh Tuhan menerima segala berkat yang Tuhan sediakan. Kedua, mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan memberikan contoh, teladan, seharusnya kitalah yang menanggung semua dosa. Tetapi Tuhan mengampuni dan Tuhan menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Sedemikian besar teladan yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah kita mampu meneladani Kristus dengan memberi pengampunan bagi orang lain. Ketiga, mengampuni tidak terbatas. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Cepat mengampuni merupakan salah satu cara mengampuni sebab kita sadar bahwa setiap orang punya kelemahan. Maka kita sadari kelemahan orang dan ampunilah mereka agar kita tidak berdosa kepada Tuhan. Dari pemahaman akan makna mengampuni itu,
maka penulis Kolose mengajak kita agar hidup. Pertama, sabar menghadapi seorang akan yang lain. Di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang sabar. Banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatu. Atau ketika dalam masalah dan pergumulan, kita sering mendengar nasihat yang mengatakan, "Yang sabar ya." Sebenarnya, apa itu kesabaran yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ketika orang lain marah, menyakiti atau berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang, kita ingin segera memukul atau membalasnya. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Jika demikian, sebagai orang Kristen kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lainnya. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih, dan kekristenan itu identik dengan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kedua, mengampuni sama seperti Tuhan mengampuni kita. Selain kita sabar terhadap satu dengan yang lain, yang perlu kita lakukan selanjutnya, mengampuni sama seperti Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita. Maka kita juga harus memberikan ampun atau maaf kepada yang berbuat tidak baik pada kita. Cara mengampuni tidak ada cara lain selain perkenankanlah kasih. Marilah kita belajar untuk mengampuni, supaya hati kita damai, sejahtera, dan gembira. Mengampuni bukanlah perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, difitnah, dikecewakan, terkadang kita berat melepaskan pengampunan. Bahkan ada orang yang berkata, "Sampai mati pun aku tidak mau mengampuninya." Namun Paulus menjelaskan bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan harus mengampuni seorang terhadap yang lain, sebagaimana dengan Yesus telah memberi teladan pengampunan kepada kita. Alkitab banyak berbicara tentang mengampuni. Karena itu, marilah kita saling mengampuni. Karena dengan pengampunan kita akan memperoleh masa depan, yakni kehidupan yang kekal. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik,
Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.